Kalian pengen beli TWS, pengen yang kualitas suaranya bagus, tapi pengen ada fitur active noise cancelling. Pengen juga yang baterainya tahannya lama nih. Kalian bingung? Saya juga. Saya enggak, Pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Nggak tahu. Udah saya keluar lagi deh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita mau memberikan sedikit tips nih untuk kalian yang pengen membeli TWS, biar nggak bingung dan biar puas gitu pada saat kalian membeli TWS-nya. Kita ngasih tipsnya di sini tuh berdasarkan segmen ya. Jadi kayak untuk yang sport, untuk yang gaming, atau untuk yang pengen kualitas suara aja buat dengerin lagu, kita akan bagi-bagi. Tapi sebelumnya kita mau ngasih tahu bahwa saran yang kita di sini tuh bukan yang benar-benar harus diikutin 100% juga. Tetap balik lagi ke selera kalian masing-masing. Buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, siapa tahu kalian tertarik, kalian suka, bisa subscribe dan jangan lupa klik loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari Bongkar Bro. Nah, tips yang pertama nih, pada saat kalian membeli TWS, jangan kalian pikir bahwa TWS ini kalian bisa pakai sampai 5 tahun, apalagi 10 tahun. Enggak. Yang pertama yang pasti teknologinya ketinggalan. Dan yang kedua, yang lebih pasti lagi nih, daya tahan baterainya akan semakin berkurang sampai umur baterainya ya udah mati, udah nggak bisa lagi dipakai si TWS-nya. Setahu saya nih, saya pernah baca kalau TWS itu rata-rata umurnya di 3 tahun. Tapi itu memang tergantung lagi dari cara pemakaian kita. Dan biasanya itu adalah di baterainya. Bisa dibilang lifespan-nya udah berakhir, udah nggak bisa lagi untuk di-charge, akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Dan dia nggak kayak smartphone, dimana kalian bisa servis untuk ganti baterai. Nggak bisa. Jadi intinya sebelum kalian beli TWS itu, kalian harus tahu bahwa umur TWS itu ada dan nggak akan bisa dipakai selamanya. Nah, seperti pengalaman kita di sini juga di Bongkar Bro, yang lebih mahal belum pasti lebih baik. Bisa aja yang lebih murah justru kualitasnya lebih bagus. Oke, kita masuk segmen yang pertama nih. Buat kalian yang beli TWS itu mungkin buat dengerin musik doang, atau bisa dibilang ke audiophile. Intinya orang-orang yang senang menghabiskan waktu untuk mendengarkan lagu. Ya contohnya seperti saya, senang menghabiskan waktu hanya untuk mendengarkan lagu. Untuk yang suka dengerin musik, kalau yang pertama, kalau dari tips kita itu adalah karakter suaranya. Bukan kualitas ya, kualitas memang ada pengaruhnya juga. Tapi saya di sini lebih menekankan karakter suaranya. Kalian senang mendengarkan lagu genre apa? Nah, kalian bisa mulai tuh dari situ. Misalkan kalian senang EDM, kalian biasanya tuh yang senang EDM tuh bakal nyari bass. Bassnya yang cukup powerful, bahkan sub bassnya tuh rumblingnya enak gitu rasanya. Atau kalian yang suka jazz atau musik-musik klasik, kalian bisa ambil yang balance atau bahkan sangat mementingkan namanya detail dan clearnya. Intinya kalian pada saat mau beli TWS, kalian cari tahu dulu karakter suaranya seperti apa dan pastikan dia memang sesuai dengan selera telinga kalian. Tips yang kedua untuk yang suka dengar lagu, saya sarankan perhatikan juga masalah koneksi. Yang pertama, males juga dong kalau lagi dengerin lagu terus terputus-putus. Atau kalian lagi pengen dengerin lagu tapi ternyata koneksinya ya connect aja susah gitu, pairingnya susah. Jadi perhatikan juga masalah koneksi. Nah, kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Masih masalah koneksi adalah kodek. Saya udah bikin video masalah kodek ini. Di sini saya singgung aja bahwa kodek ini bisa mempengaruhi kualitas suara. Nah, maksud saya kodek di sini juga perhatikan kodek apa yang sudah support di TWS yang mau kalian beli dan juga di smartphone yang kalian gunakan. Walaupun balik lagi sih ke telinga masing-masing. Ada yang udah kerasa bedanya, bahkan ada juga orang kayak sama aja. Intinya tetap kembali lagi ke telinga kalian. Percaya dengan telinga sendiri. Tips selanjutnya dari Bongkar Bro adalah fitting. Jadi ketika kalian dengerin lagu, fitting cukup penting juga karena dia mempengaruhi kualitas suara. Intinya kalau memang fittingnya udah nggak pas, terlalu besar kah, terlalu kecil kah, mau dari ear tips, mau dari bentuk earbudsnya, itu bisa mempengaruhi kualitas suara dan akhirnya TWS tidak bisa memberikan suara yang maksimal. Jadinya kalian tidak bisa menikmati musik di telinga kalian. Terus ada juga tips ya nggak wajib banget sih menurut kita yang kalian harus perhatikan untuk dengerin lagu kalau beli TWS. Itu bisa dibilang kayak active noise cancelling. Jadi kalian kalau suka dengerin lagu nggak mau terganggu oleh suara dari luar, suara kiri kanan, active noise cancelling bisa membantu. Dan juga equalizer. Dengan equalizer di sini kalian bisa tuh tweak sedikit, mau naikin bassnya atau mau naikin sedikit high-nya, kalian bisa lakukan itu. Jadi lebih sesuai selera aja pada saat dengerin musiknya. Segmen berikutnya bisa dibilang sih untuk orang-orang yang
setiap hari punya kegiatan, keluar pagi, mungkin pulang malam, ya sekolah, kuliah, atau kerja, seperti itu. Dalam arti kalian adalah seorang komuter. Maksud kita para komuter di sini adalah yang pengguna MRT atau angkot atau bus, ya seperti itu contohnya. Yang pertama, kalau menurut kita itu adanya active noise cancelling atau juga ambient sound. Nah, active noise cancelling bisa membantu kalian pada saat sedang di jalan tidak terganggu dengan suara bising di sekitar. Tapi perlu juga nih, mungkin kalian justru mendengarkan suara sekitar, kayak mungkin menunggu pengumuman kereta, misalkan seperti itu. Kalian butuh juga ambient sound, jadi sambil dengerin lagu, tetap bisa mendengarkan informasi yang ada. Yang selanjutnya itu desain. Maksud kita desain di sini adalah compact. Jadi pada saat kalian bawa-bawa TWS kemana-mana, itu kalian bisa dengan mudah gitu, nggak merepotkan, bisa masuk kantong, bisa masuk tas. Contohnya kalau kalian punya kayak soundpick Truwings segede ini, bakal lebih merepotkan mungkin ya ketika kalian sedang di angkutan umum. Jadi pilih TWS yang compact. Yang ketiga menurut kita penting juga nih, mikrofonnya. Jadi pada saat kalian melakukan panggilan sedang di kereta atau di angkot atau bus, kalian perlu ketika melakukan panggilan ini tidak terganggu oleh suara dari luar, terutama lawan bicara kalian. Maka dibutuhkannya kualitas mikrofon yang bagus. Yang terakhir kalau menurut kita nih buat para komuter, sistem kontrol. Mau itu touch sensor atau mau itu tombol, itu balik lagi ke selera masing-masing. Cuman intinya kalian nggak harus ngeluarin HP terus-terusan hanya untuk next track mungkin, naikin turunin volume atau menerima panggilan, mengakhiri panggilan. Dengan sistem kontrol yang sudah nyaman dan sensitivitasnya sudah oke, bakal mempermudah buat kalian pada saat sedang menggunakan TWS ini di angkutan umum. Jadi perhatikan sistem kontrolnya, cari yang lengkap. Segmen selanjutnya yang suka traveling, mau itu yang urban, ke kota gitu atau ke negara mana, ataupun juga yang nature, naik gunung atau mungkin ke pantai. Menurut kita yang paling pertama perlu diperhatikan adalah baterai. Kenapa? Karena kalian bakal sering di jalan. Kalian butuh baterai yang mau dikasihnya ataupun earbuds-nya, pokoknya yang daya tahannya lebih lama. Karena yang saya tahu, TWS zaman sekarang itu tidak ada yang disarankan untuk di-charge menggunakan power bank. Bahkan katanya bisa merusak walaupun mungkin tidak langsung, tapi dalam jangka panjang. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah build quality-nya. Jadi pada saat kalian membeli sebuah TWS, pastikan dia kokoh. Dan pastikan ketika kalian masukin tas kayak gitu, dia nggak akan rusak, dalam arti ketekan barang lain lah atau seperti apa. Dan juga masalah build quality ini mempengaruhi apakah ketahanan dia terhadap suhu yang ekstrim, mau itu terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi pastikan sekali lagi build quality yang kalian beli itu memang yang bagus. Selanjutnya masih berhubungan juga sih sama build quality, yaitu water resistant. Memang kalau yang suka urban, kalian masih cukup dengan IPX4, dalam arti dia gerimis atau keringat itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau buat yang suka nature, saya sih menyarankan minimal IPX7, yaitu udah waterproof sih. Jadi kalian mau naik gunung lagi hujan atau kayak gimana, TWS-nya nggak akan apa-apa, nggak akan rusak. Walaupun tetap ya, setahu saya IPX7 sekalipun TWS ini tidak pernah disarankan dipakai sambil berenang. Jadi ingat, TWS itu tidak bisa berenang. Mau kalian bisa berenang, nggak peduli, TWS-nya nggak bisa berenang, tenggelam dia. Yang selanjutnya kita bagi nih, untuk yang suka urban misalkan, apalagi yang sering naik pesawat, kita sih menyarankan adanya active noise cancelling atau ANC. Dalam arti ketika kalian naik pesawat, si TWS ini bisa membantu ketika active noise cancellingnya nyala, yaitu mengurangi tekanan udara di telinga kalian, terutama pada saat take off. Nah, kalau yang nature gimana nih? Kita sih justru menyarankan ambient sound, karena kalian justru waspada. Kalian harus tahu di sekitar kalian ada apa. Ya, misalkan lagi naik gunung ada beruang mungkin, ya, atau apapun itu kalian dipanggil atau seperti apa, kalian tetap harus bisa mendengarkan suara sekitar kalian. Segmen selanjutnya adalah sport. Buat kalian-kalian yang suka berolahraga, mau itu yang santai ataupun yang ekstrim. Yang pertama adalah fittingnya. Biasanya nih kalau TWS untuk sport itu ada earhooknya nih, contohnya kayak Soundpeak Truwings ini. Jadi dia akan aman di telinga kalian, dia nggak akan tiba-tiba lepas sendiri. Mau kalian sedang olahraga lari, jogging doang, atau di nge-gym gitu, dia nggak akan lepas. Selanjutnya, masalah water resistant juga. Bukan karena hujan aja sih pada saat kalian jogging, tapi juga keringat. Kalau yang nggak ada IPX, minimal IPX4, bisa jadi dia ngerusak si TWS-nya. Nah, saya pernah baca nih, ada penelitian yang menyatakan saat berolahraga sambil mendengarkan musik itu bisa meningkatkan performance kalian. Jadi, karakter suara pada saat kalian beli TWS itu lumayan penting nih. Biasanya sih memang
nyarinya itu yang bass, yang cukup booming. Dalam arti kalian punya beat gitu, kerasa powerful, mungkin memacu adrenalin, jadi larinya lebih semangat. Tapi balik lagi, itu sesuai dengan selera masing-masing. Siapa tahu kalian suka sambil tinju sambil dengerin lagu klasik, silahkan. Selanjutnya ambient sound. Ya ini mungkin lebih utamakan ketika kalian berolahraganya di outdoor ya. Mungkin yang gym nggak terlalu butuh. Pada saat kalian sedang jogging misalkan, kalian di pinggir jalan, ya kalau di taman masih oke. Tapi kalau di pinggir jalan ada mobil lewat, kalian nggak kedengeran, itu bisa berbahaya. Jadi kalian tetap butuh ambient sound, kalian tetap bisa dengar suara sekitar kalian biar kalian tetap waspada. Waspadalah. Tips tambahan nih dari Bongkar Bro kalau buat yang sport. Sistem kontrol lumayan berpengaruh sih. Jadi dalam arti kalian sedang lari, ada kemudahan ketika kalian bisa mengakses langsung si TWS-nya. Dalam arti playback kontrolnya, kalian mau next, volume, apa segala macam. Sistem kontrol yang bagus membantu juga. Segmen yang terakhir buat para gamers. Yang pertama yang pasti adalah latency. Jangan sampai kalian main game dengar suara langkah misalkan dari belakang gitu. Oh, ada orang nih di belakang. Begitu kalian balik, telat, ternyata udah ditembak kalian. Dan akhirnya jadian deh. Kita bicarain game apa sih, Pak? Ya intinya jangan sampai delay suaranya. Oke? Kalau untuk masalah latency ini kalian perhatikan juga masalah koneksinya. Dalam arti 5.0 lah udah minimal kalau zaman sekarang. 5.1 atau 5.2 Bluetooth-nya itu lebih bagus. Nah setelah itu kalian lihat juga kodeknya. Saya nggak bilang kodeknya harus yang bagus banget dalam arti kualitas suaranya yang bagus, tapi yang stabil dan latensinya tipis. Contohnya ada beberapa TWS yang punya fitur game mode kayak Rexus FX1 ini. Kalau untuk masalah latensi penting juga sih kayaknya buat yang beli TWS untuk nonton YouTube atau Netflix di smartphone-nya atau di tabletnya. Karena kalian nggak mau nonton sesuatu, nonton video atau film terus suaranya delay. Yang selanjutnya kalau menurut kita nih penting juga sih mikrofon, terutama kayak main PUBG gitu, kalian mau berkomunikasi dengan satu tim kalian, itu butuh mikrofon yang bagus. Jangan sampai keresak-keresak, jangan sampai informasi musuhnya ada di mana itu nggak kesampaian gitu ke teman kalian. Atau mungkin buat zaman sekarang untuk podcast di PUBG Mobile. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak tuh yang install dan masuk ke lobby tapi cuma sekedar ngobrol, mainnya enggak. Maksudnya apa sih? Bingung gue. Udah, pulang lagi ya. Oke, kasih Pak. Yuk. Bakal disitu terus kan Pak? Kagak. Oh kagak. Juga untuk yang suka gaming, perhatikan juga baterai. Kenapa? Karena pada saat kalian sedang gaming bukan cuma suara, tapi mikrofonnya juga kalian sedang pakai terus. Otomatis penggunaan baterai lebih besar. Setidaknya ambil yang di earbudsnya baterainya cukup buat kalian main game. Oke, itu tadi beberapa tips dari Bongkar Bro untuk membeli TWS. Tetap ya, dari tips-tips yang kita kasih ini bukan berarti yang paling penting, yang paling utama. Enggak. Tetap perhatikan kebutuhan kalian. Kita hanya mencoba membantu. Jangan sampai kalian beli TWS tapi ternyata tidak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian sehari-hari dalam beraktivitas. Nah, kalau kalian punya saran atau tips juga atau pengalaman pada saat membeli TWS, bisa nih di kolom komentar cerita-cerita dong. Bisa jadi ada aja itu orang yang beli TWS karena warnanya pink. Suaranya gimana, baterainya berapa lama, nggak peduli, yang penting pink. Silahkan, nggak ada masalah. Udah beli TWS-nya, sekarang cara merawat TWS-nya gimana nih? Kita akan bikin video yang berbeda. Jadi tunggu aja, Bro Alit akan memperlihatkan tips-tips merawat TWS ala Bongkar Bro, yang mudah-mudahan nggak ngaco. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Bye.